Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pada yang terhormat Kasat Koryon Banser Bandungan, Bapak Abdul Rahman, Pak Kasat Koryon, sahabat Irfan, sahabat saya, sahabat-sahabat yang saya hormati, perkenan saya berbicara di sini memenuhi undangan dari panitia. Sebelum melanjutkan, pertama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara ini tanpa ada suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya yaumil qiyamah. Allahumma amin. Selanjutnya, sahabat-sahabat, kira-kira saya mau berbicara apa juga bingung. Tadi sudah banyak disampaikan oleh kemudian saya, Kasat Korcap Banser, saya anak buah, jadi seperti itu. Mungkin sudah tahu sama saya, belum? Mungkin dulur lanang neng kene ya. Piye kabare Kang? Alhamdulillah. Di Ngapura aku jago neng kene iki. Nggih. Nami kula Abdul Hamid Siddiq, panggilane Siddiq. Nek panggilan nggih ana sing menidul ngeten. Di Banser saya di sekretaris Banser atau dalam bahasanya Kasetma Banser, Kepala Sekretariat Markas Banser. Masa khidmah ini yang kedua, jadi masa jabatan kita yang kedua, jadi Kasat Korcap tadi yang juga kedua, saya juga kedua. Kemudian apalagi? Alamat saya di Jogonegoro Mertoyudan, di belakang Koda Jaya menika. Kemudian pekerjaan dosen SD. Saya ngajar di SD sejak 2005. Begitu kemudian aktivitas saya memang pengelolaan di Banser, di sekretariatan. Jadi mungkin tidak banyak sahabat-sahabat yang kenal dan paham karena saya adalah pemain di balik layar. Jadi sahabat-sahabat banyak Banser itu yang tidak kenal dengan saya. Sopo ngeduk-duk jedul kan gitu. Kalau Ketua PC Ansor itu biasanya bilang Banser yang paling terkenal itu ya saya ini. Jadi di banyak kegiatan ada tapi tidak ada orangnya. Karena saya belajar di balik layar. Itu sahabat-sahabat. Jadi proses Banser ini adalah di era kami di mulai tahun 2015 itu bahwa Banser itu di masa khidmat yang awal adalah rekrutmen Banser. Rekrutmen Banser dalam arti kita merekrut Banser itu sebanyak-banyaknya. Kita sudah merekrut Banser itu di periode awal itu sekitar 4.000 Banser di Kabupaten Magelang. Banser baru mulai 2000 di Klaster Kartikanawa 19 itu di 2017 sampai Kartikanawa 27 di 2001 kalau nggak salah. Kemudian di masa khidmah ini baru sekali kemarin mengenai di Klaster di Kaliangkrik, itu aja kita batasi dengan
harus sudah PKD, umur 20 sampai 50 tahun. Jadi pesertanya terbatas hanya ada 252 peserta dan lulus 252 peserta. Itu sahabat. Jadi panggilan kita walaupun jenengan ono sing wis sudah sepuh, ono sing wis umur tadi, kalau kita di Ansor atau di Banser panggilan kita adalah sahabat. Maka saya manggilnya dari tadi sahabat, karena kebiasaan kalau kita berbicara di Banser bukan bapak-bapak tapi sahabat-sahabat. Kalau di Fatayat sahabati. Nah, posisi Banser itu adalah bagian dari Ansor. Nah, Ansor ini adalah badan otonom dari NU. Badan otonom itu sebuah organisasi yang bisa mengelola dirinya sendiri, tapi di bawah naungan rumah besarnya di NU. Jadi Ansor itu adalah badan otonom dari NU. Nah, rumah besar kita adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini mempunyai beberapa badan otonom. Salah satunya adalah Ansor, kemudian ada Fatayat, ada Muslimat, ada IPNU, ada IPPNU, kemudian ada Muslimat. Yang baru Pagar Nusa, ada lagi JKIA ya, Jam iya Puro wal Kufat. Nah niku kula ora patek ngerti wong dudu jurusan itu. Jadi begitu. Nah, kalau badan otonom itu pengelolaannya bisa sendiri, jadi bisa pengelolaan sampai sisi keuangan, sampai sisi pengrekrutannya itu secara sendiri, intern di badan otonom. Nah, Banser ini bukan badan otonom, tapi badan semi otonom, setengah otonom. Jadi dhewe Banser niki ora otonom murni ning setengah. Maksudnya setengah itu nggone sapa nggone Ansor. Jadi kita adalah bagian dari Ansor. Ansor bagian dari NU. Banser ini tidak bisa kita keluar secara sendiri. Maksudnya Banser ngedegi gendera dhewe dadi badan otonom. Banser kalau kita keluar itu atas persetujuan dari Ansor. Nah, di Banser ini jajaran dari yang paling bawah itu adalah Satkorkel, Satuan Koordinasi Kelompok. Kemudian atasnya adalah Satuan Koordinasi Rayon, disingkat Satkoryon. Atasnya lagi Satkorcap, Satuan Koordinasi Cabang. Atasnya lagi Satkorwil, Satuan Koordinasi Wilayah. Atasnya lagi Satkornas, Satuan Koordinasi Nasional. Jadi sahabat-sahabat, dalam pemakaian atribut Banser itu juga harus pas. Sahabat itu posisinya di mana? Jangan sampai nanti nganggo klambi ning dadi lucu, sampan gagah sepatono tereng ning lucu. Jadi lucunya gimana? Di sini ditulis Satkoryon ning Jawa Tengah. Satkoryon Magelang ning Jawa Tengah, jadi lucu jenengan. Jadi harus sesuai. Tadi dibilang bahwa secara rumah besar kita berada di PDPRT Ansor. PDPRT ya peraturan dasar dan peraturan rumah tangga GP Ansor, yang mengatur segala sesuatu di Ansor. Nah, dalam melaksanakan kegiatan harian Banser itu kita berpedoman pada PO Banser, peraturan organisasi Banser. Di situ diatur apa tugas pokok fungsi dari Banser, termasuk pakaian Banser, seragam, emblem yang dipakai itu, apa badge-badge-nya itu yang dipakai itu ada aturan-aturannya.
Nah, warna bajunya juga ada aturannya. Nah, jadi kalau di Banser itu kita mengenal ada beberapa pakaian, 4 pakaian, jadi pakaian PDL 1, PDL 2, kemudian ada PDH, kemudian ada pakaian satuan khusus, kemudian ada pakaian provos. Nah, di satuan khusus dia mempunyai kekhususan dalam arti dia punya keahlian khusus di bidang tertentu. Di Magelang baru ada 3 satuan khusus yang berjalan, yaitu satuan khusus Balantas, satuan khusus protokoler, kemudian satuan khusus Bagana. Nah, yang lain kita belum ada. Kemudian satu satuan provos, jadi untuk penegakan disiplin Banser itu di provos. Jadi naik provos, naik kita lingkup barat ini naik provos diwali, gitu loh. Dan dalam arti bahwa Banser Ansor itu adalah sebuah organisasi yang memang benar-benar dirancang dan dibentuk, memang sudah kita ditata sedemikian rupa. Banser ini adalah organisasi yang paling aneh, gede oke ning setengah otonom, semi otonom. Padahal bisa Banser itu jadi otonom, tapi karena khidmah, namanya khidmah itu kan sopo sing iso yang berjalan seperti itu dari dulu memang merger, jadi gabungan setelah mereka yang senang dengan kekuatan dan pada zaman kemerdekaan itu, kalau Ansor ini nanti di sisi pemikirannya, kalau Banser di sisi tenaga okolnya, nah, fisiknya. Saya golek Banser sing tak kon gendeni kula niku angel. Jadi Banser sing iso napa? Iso ngetik, iso nyusun strategi, iso mikir niku kula judeg kan. Sesuk iki sak gendeni sapa? Kula karo Kang Sular niku paling karek rano setengah tahun nggih. Rano setahun habis masa khidmah kita. Ya ada nanti ke depan semoga ada. Jadi paling tidak dari Banser itu memang kita sekarang dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas keterampilan. Kenapa keterampilan? Karena harapannya dari Banser-Banser yang ada itu masuk dalam salah satu satuan khusus. Kalau memang yang punya kemampuan skill yang bagus, kemudian yo kendel, secara bodine yo mampu, ya silakan masuk di provos, nek lulus tes. Karena di provos cabang itu ada tes screeningnya, untuk menjadi anggota di provos di cabang. Kalau di rayon mekanisme nanti akan agak berbeda. Kemudian kalau keterampilannya itu di bidang misalnya ngetoki kayu, terus macul, nah itu di Bagana, yang reget-reget, dolanani lumpur, nah itu. Nah sing resirsi bagus-bagus ya protokoler. Nek rada bagus sithik ya tadi Kasat Koryon kan itu. Kasat Koryon kayak rada bagus sithik. Karena apa Kasat Koryon iki arek nggo dureng ya wangun, nggo PDA ya wangun ya oleh gitu. Itu sahabat. Jadi memang kalau saya bilang Banser itu pasukan sing rada aneh. Dalam arti begini, yo wis sakjane mangsane neng NU urung gelem bisa pengen dadi Banser, mangsane arek diklat kepentok karo aturan. Nah, tapi tidak apa-apa, yang namanya khidmah di NU itu mboten usah milih-milih. Kita mau dimanapun, seberapapun apapun, ya itu yang kita lakukan.
Saya di cabang ini ya ora milih. Saya memang di NU itu saya khidmah di NU ya ora ngerti mbiyen menggarpe melu rono rene. Rono ya mangkat rono. Jadi zaman dulu itu ada kegiatan kita Makesta, ada Lakmut. Ikut, sing penting melu. Kemudian di Banser ngeterke gaweane kula ngeterke senior di Mertoyudan itu ada kegiatan rono rene rono melu ngeterke. Kemudian saya di Ansor di Mertoyudan. Secara organisasi saya nek dibilang umur ya separuh umur saya mungkin di NU ya. Saya di IPNU itu sejak tahun 94 sampai sekarang belum pernah berhenti jadi pengurus NU. Yo orang jaluk, ora kepiye-piye, yang penting teko dadi pilih yo sak iso-isone tak lakoni gitu. Jadi tidak ada hal yang semua itu mergo pinter, mergo hebat, mergo ampuh. Biasanya sing didelok ketawa ampuh top ning jebule mredo. Sing didelok ledalite ning jebule mlaku. Jadi jenengan sekarang dinikmati saja jadi calon Banser. Kasat Koryon nanti bisa membantu piye to nek calon Banser. Maksudnya calon Banser itu yang belum diklatsar. Direkrut enggak apa-apa, bareng-bareng karena memang pengen dilek-lekno ya angel. Maksudnya nek harusnya kan saumur-umur Kang Fatkur, nah itu kan wis kudune mlebune ning NU, pelatihannya kudune melu PKPNU. Ning pengen ini dadi Banser nggak pripun malih. Ya enggak apa-apa. Sementara kita di sini di calon Banser. Nanti pengelolaannya, kegiatannya silakan bergabung. Bergabung di masing-masing korkel, koordinasi kelompok, mensuplai. Tapi begini, nek jenengan niku calon Banser, dadi Banser sing durung diklatsar. Nek haknya ya padha, senengan nganggo seragam oleh. Ning kudu taat dan patuh pada aturan. Taat dan patuh pada pimpinan. Ning ra oleh nganggo wing diklatsar. Wingi niku sing Kang Fatkur sing nah yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Itu ku nek nonton jenengan pedal sih, enggak apa-apa, bergabung. Kemudian nek sing sebelah tengah itu sekolah lanjutan, itu di Klatsus Balantas. Ya, di Klatsus Balantas ya. Ya. Jadi di Klatsus le sekolah rung patek pinter, sekolah meneh. Itu jadi sahabat. Jadi sekolah itu di Banser ya sekolahnya orang yang sepisan tok banyak. Nah gitu. Yang penting sekarang kita mau khidmah kalau di Banser ya rasa suwe-suwe jenengan nek wis umur iki rasa kesuwen ning Banser pindah di NU. Jadi Banser ning karo NU ndak apa-apa. Kula nggih ngoten saya di Banser saurunge ning Banser kula nek Ansor wis dadi NU. Walaupun NU ra patek dakoni biyen, saniki dakoni. Jadi Banser ini nanti secara strukturalnya nanti pengelolaan pasukannya ada di Kepala Sekretariat Markas Kaset Madi seperti saya. Itu mengelola pasukan, pergerakan pasukan, mendata dan ngecek. Kira-kira nek arakno kegiatan pengajian iki dibutuhke pasukan piro, tak jiboke pasukan ngendi. Nek misalnya di Salam Kanci ana 20, kebutuhe kok 50 tak jiboke sebelahe kurang. Itu tugasnya Kasetma. Jadi kalau jenengan misalnya di daerah itu mau mengadakan kegiatan pengajian atau apa yang berkaitan dengan keagamaan kita, silakan mengajukan surat ke rayon. Nanti rayon akan mikir
Nek kegiatan ngene iki njaluk 50 tak jepuke endi-endi gitu. Malam ini di Tegarrejo itu puncak khataman itu saya menugaskan banser mendekati 1000 banser. Jadi memang kaya sekretariatan itu sepele neng mumet raketok neng nyambut gawe, karena surat itu nanti keluar dan dilaksanakan itu ya kudu ngutek ngitung kebutuhannya piro-piro, jumlahnya piro, itu di sekretariatan. Jadi jenengan nanti dalam penugasan itu harus ada perintah tugas dari pimpinan, misalnya di Korkel atau di rayon atau dari cabang. Kalau kegiatan itu meliputi dua koordinasi kelompok, berarti yang menugaskan itu dari Satkoryon. Jadi misalnya Salam Kanci karo sebelah ngendi Gandusari misalnya, itu yang menugaskan nanti dari Kasat Koryon. Tapi kalau event-event sing bulanan, selapanan itu yo rasa kayak surat tugas, kakak surat tugas sampai nanti laporan saja lah ke Kasat Koryon. Ini ngepam selapanan misalnya, atau ini ngepam apa di SW penjemputan, tadi seperti itu. Kalau itu pengajian yang isi detail, silahkan dengan aturan-aturan yang berlaku. Jadi dengan saya informasi itu, jadi patokan di anggota Banser itu adalah pimpinan. Kulo dari Kasetma Banser cabang, nek langsung ngongkon Kang Fatkur kita kon ngepam neng Magelang, ini wajib jawab saya tidak sanggup. Karena saya tidak punya wewenang untuk memerintah langsung ke Korkel atau ke personal. Jadi saya akan memerintahnya ke rayon akan memerintahnya ke pasukan atau ke Korkel. Seperti itu. Jadi kita sudah sistematis, sudah kita atur bersama. Jadi aturan-aturan itu nanti sudah kita atur bersama-sama. Kita sinkronkan beberapa rayon, Satkoryon, jadi ojo lintas kecamatan. Jadi Salam Kanci tekan kota Rapamitan itu sudah diperkoro nanti. Pasti nanti ada informasi sampai ke Satkorcap atau ke saya atau ke Kang Sular. Lu bansermu nopo neng kene. Jadi kita bukan milik perseorangan, kita bukan milik sebuah ormas di luar NU, kita adalah milik NU. Ormas OKP di luar NU banyak, organisasi masyarakat di luar NU banyak, itu kita bersifatnya adalah kerjasama. Tidak boleh kita menjadi pasukan di bawahnya. Pemeneh jadi pasukan sing bagian centeng penampuh tidak bisa. Backingi, wah iya aku tak backingi, tidak bisa. Karena kita bersifat struktural dari atas ke bawah. Nek Banser loro telu nanti ngawal satu orang karena tak bayari ning seragam Banser itu tidak bisa. Gemeh, napa? Ampuh jaduk nggo seragam Banser tak bayari ning awal aku rono rene. Itu tidak bisa karena kita bersifat struktural. Itu harus bisa, tapi harus ada perintah dan ada izin dari pimpinan. Itu sahabat. Selanjutnya bahwa di Kabupaten Magelang ini Banser baru kita tata bersama-sama dengan Kasat Koryon, kita atur bersama dengan kesepakatan bersama untuk peningkatan kualitas dan kapasitas Banser. Banser ki akeh, ning kualitasé, ning kapasitasé sing akeh, ning kualitasé masih kurang. Tadi mon bapake kae lebaris karo ndredeg aku, iki kon kepiye meneh, kon kepiye, karena belum terbiasa. Iki maju, belok kanan, belok kiri. Itu bisa dilakukan kalau sering berlatih.
segala sesuatu itu dilakukan karena latihan. Kan Fatkur ngetok pring nek ra tau latihan ra tau ajar kecepatan. Itu Kang. Kalau wis tau ngetok pring kleru ngetok. Mulungi rono tak ketok kene jepati awake. Itu ya butuh ilmu. Jadi di posisi apapun, di posisi manapun kita tetap membutuhkan ilmu. Dan semua orang tidak ada yang namanya bodoh. Semua orang punya keahlian, kemampuan khususnya tertentu. Jadi jangan berkecil hati jenengan saya aku iki isone apa? Dibanserkan ngebabain kono. Enggak. Karena semua itu bisa dilatih dan dipelajari. Tidak ada istilah wah aku yang penting aku tak ngene iki tok, enggak bisa. Karena di Banser harus selalu berlatih dan berlatih. Wagu makanya jenengan apalagi nanti terjun di lapangan arah ngatur lalu lintas. Niku nek ra taune ya bingung. Dadine lucu. Misalnya yang ngatur apa? Memperlambat jalan kendaraan. Ngatur ngene-ngene dadi lucu. Padahal jadi itu karena apa latihan terus nutup dalan ya kudune mantep nek ngene ya tadi itu karena latihan di protokoler ngawal kiai rono ini dia bisa karena latihan selalu berlatih kemudian di Bagana juga dia selalu berlatih di sekretariatan seperti saya di Romin Press atau di Kasetma itu ya karena berlatih. Kulo nglatih asistene kulo niku mbiyen nggih ra iso apa-apa, kon ngetik wae ra iso. Mengajar kutak-kutik kon ngetik peserta di klasar 330 niku ya sewengi ra rampung. Nek terbiasa nggih rampung. Ngitung jumlah pesertane pira, kebutuhane apa pira. Niku iso diitung. Nganggo komputer, nganggo Excel, gampang. Nek kon gambar yo pagun yo. Nek gambar kula ora iso. Nek kula kon gambar iso, nek kon ngutek gambar nggo komputer kula ora sabar. Maksudnya saya tidak terbiasa dengan hal itu. Jadi jangan khawatir kemampuan sahabat-sahabat itu bisa diasah secara perlahan. Syaratnya gelem latihan. Kula kon latihan ngetok kayu nggo senso ora iso wong jan ra tau cekelane kula kan ben ra tau. Kula ya wedi, ak nguripke mikir. Napa kon ngelas? Nah, ngelas dedet. Nek ndelok ngono gampang karo gampang nek kon nglakoni ora iso. Semanten ugi mereka yang melihat saya cara bekerja saya ini ya bingung. Misalnya kon datang ngetik dengan kecepatan apa? Data itu 1 jam atau setengah jam, nek jenengan sing lakoni iso sedina ra rampung kan gitu. Bingung karena tidak terbiasa. Nek kula mbiyen latihan kelas mungkin iso nggih. Nek kula latihan nyenso mbiyen ya iso. Tapi nek saiki wis tuwa latihan prosesnya bisa ning suwe gitu loh. Manusia itu tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Semuanya bisa. Jadi kalau secara kecuali orang yang jangan idiot ya. Nah idiot ini pun raiso apa-apa. Diomong, dijak komunikasi tidak bisa. Antara debil dan imbisil. Jadi debil, imbisil, idiot. Jadi pertama itu paling pinter, IQ-nya yang cerdas dan rata-rata tengahan lah. Nah di bawahnya itu di bawah itu ada debil, imbisil, idiot. Nek debil dan imbisil itu saya iso pembiasaan. Jadi misalnya anak yang berkebutuhan khusus itu misalnya bisu, tuli, tidak bisa melihat, kemudian cara berpikirnya kurang, itu mereka diarahkan dalam bentuk suatu keterampilan itu bisa. Tapi prosesnya kalau manusia biasa itu memang membutuhkan waktu 1 hari misalnya atau seminggu. Kalau mereka yang berkebutuhan khusus dia membutuhkan waktu 1 bulan atau mungkin 2 minggu kelebihannya gitu.
Jadi intinya sahabat-sahabat silakan bersemangat untuk berlatih dan berlatih. Jangan sampai kendor. Latihan, jadi ini buat ajang saja kita untuk silaturahmi, untuk berkumpul, untuk berlatih. Kalau masalah khidmah, jenengan di korkel, di rayon, di cabang itu podo nasibe. Main tujuannya ngindel-ngindel sarunge Mbak Hasim Asari, gitu. Hanya kesempatan atau hanya waktu saja bisa saya duduk di sini. Sakjane nggih kula niku pun kesel meh 7 tahun dari kaset mah Banser. Duh ya Banser ronor ini gitu. Tapi tidak apa-apa. Untuk selanjutnya bahwa Banser harapan kita itu kita tata serapi mungkin sesuai PO Banser. Maksudnya serapi mungkin ki piye? Yo sesuai kebutuhan kerapian dari sisi strukturalnya, kerapian dari sisi pakaiannya, dan kerapian dari sisi pengorganisasiannya. Dulu saya ada di Banser, di Setma pertama itu tidak punya Banser. Banser neng randui Banser. Pertama dari Kasetma itu saya mengundang sahabat-sahabat Kasat Koryon itu saya berjalan atau membagi undangan secara langsung itu 21 kecamatan satu persatu. Tiap kecamatan saya datangi, butuh waktu 4 hari. Karena pada waktu jadi Kasetma Banser pertama saya bingung. Surat sak cuwil kertas ora wehi, warisan sopo jenenge Kasat Koryon ora wehi. Terus Banser sing ana ngendi ya ora ngerti. Tapi saya beruntung dari dulu banyak sahabat-sahabat atau kenal yang di beberapa kecamatan-kecamatan tertentu. Jadi masih hafal. Surat yang ke Bandungan ini saya kasihkan jalan setelah SMA Solikin turun, kemudian ada rumah-rumah itu neng kono ono logo Banser, kalau nggak salah di situ saya. Jadi bawah SMA kalau naik kiri jalan dari Paledeng Bandungan naik ono musola, nah depannya musola itu dulu tahun 2015. Tapi nggak tahu siapa sing tak kayak gitu orang ngerti kalian. Nah prosesnya sekarang bisa dilihat sebuah perjalanan yang tadinya hanya 1, 2, 3 sampai 10 orang, sekarang kalau Banser Magelang itu ditokke kabeh 5.000 enten. 1.000 orang itu ditokke nang Tegarjo niku malam ini itu 1.000 orang. Jadi bukan suatu hal yang mustahil gitu. Bisa. Bandungan dulu saya bingung, Banser mungkin endi piro ana sapa wae, tapi bingung melaku pura. Sekarang sudah banyak muncul hasil diklasar yang baru. Nah, sahabat Kasat Koryon ini untuk meningkatkan kualitas sahabat-sahabat Banser yang sudah ada, silakan dengan pendalaman materi. Kalau ini kan hanya mengenalkan materi, mengenali ben kenal. Paling ora kenal karo kancane, karo Kasat Koryone, karo kula. Nek wis kenal njur seneng gitu. Nek wis seneng njur melu. Silahkan gitu. Di Banser tidak ada paksaan karena ya kuwi seragam tuku dhewe, ngepam sangu dhewe, terus apa meneh rokok tuku dhewe. Jadi begitu. Banser ini tidak ada istilah bayaran. Bayare enten, jadi nek jenengan arek pengen dadi Banser bayaran seperti saya dan Kang Sular. Saya tiap bulan saya tanda tangan. Sing gaji negara. Jadi tiap neng seragamnya beda. Seragamnya beda. Jadi Banser kalau secara real Banser
sama sekali tidak ada yang istilah bayaran. Apalagi kok gajian, tidak bisa. PAM yo khidmah, yang namanya khidmah itu yo semampu kita dan sebisa kita. Ojo ngarep-arep opo sing gak diweke ning awak dhewe. Tapi dari sekian banyak sahabat-sahabat yang berkecimpung di Banser, khidmah dari Banser, ikhlas di Banser itu luar biasa. Yakin itu. Saya di NU, di IPNU, di Ansor itu khidmah nyambut berjuang sak isone kula tak lakoni. Sing Kang Madi niku anak rencang kula Sumadi Mendut niku lulusan SMP, sekarang jadi pendamping desa. SMP. Meng mergo sregep dadi sok ngindil kula rene bendina tak seneni. Kurang ajar geblek ngajar kono ora iso. Tapi saking telatene ajar komputer ngetik, Excel ngetik Word, akhirnya bisa. Bahkan dia dalam kegiatan Excel komputer niku napa? Bisa bersaing dengan yang kelas sarjana ngitung di komputer. Jadi yang namanya pendidikan formal itu penting, pokok. Tapi pendidikan non formal itu juga tidak kalah pentingnya. Pendidikan non formal itu iso lewat koncone, iso sekolah karo koncone, karo gurune atau karo kursus. Nah, nek formal itu nanti nek dhewe sekolah 3 tahun lulus SMP dadi ijazah SMP. Sekolah normal 3 tahun dadi SMA. Kuliah 4 tahun, 5 tahun sarjana. Begitu. Jadi itu secara formal. Nek non formal nanti kepandaiane iki padha ning dhewe ra ijazah. Itu non formal. Pak Gun ki ndak sekolah mbiyen dolanan neng lab. Ora sekolah toh? Ndak sekolah khusus lab foto, enggak sekolah. Karena belajar kebiasaan itu namanya pendidikan non formal. Ora ijazah ning iso. Seperti kula tukang foto, kula niku tukang foto men. Tukang foto jebret-jebret niku iso, ning ra ono sing nyekolahi, ra ono sing marahi. Jenengan nanti kalau sudah di Klatsar itu pendidikan formal di Banser. Non formalnya sesama Banser saling berlatih untuk meningkatkan kualitas Banser. Itu namanya non formal. Kalau pendidikan formalnya kan di Klatsar, Susbalan, Susbambin. Itu pendidikan formal di Banser secara jenjang. Kemudian pendidikan keahlian itu ada di Klatsus, pendidikan dan latihan khusus, protokoler, provos, dan yang lain. Di sisi lain, untuk menjadi seorang pelatih Banser, dia harus melakukan namanya Suspelat, kursus pelatih 1, kursus pelatih 2. Nah, seperti itu. Nanti yang mampu silakan siap-siap untuk mengikuti di Klatsar. Kalau masih mampu dan berpikir silakan untuk masuk di Susbalan. Satkorcap hanya bisa memfasilitasi raiso nyangoni. Jadi yaitu seragam sangu dewe, belajar apa? Sangu dewe, raga dewe. Itu sampai Susbambin atau Susbalan itu yo seperti itu. Banyak sahabat-sahabat kita itu kursus Banser lanjutan itu raga dewe. Ra ono dibayari karena Satkorcap itu ra didit. Kita berjalan rono rene ya didit dhewe sang dhewe. Misalnya ngepam itu ya kula ora tau target jenengan butuh Banser piro 700, nek sak wong ki 50.000 ping 100 5 juta ya. 5 juta. Itu durung tate. Bahkan ana sing ngundang Banser njaluk 200 tekan 500 ngekei kas 2 juta karo 0,5 juta tak lapori komandane ra butuh duit. Jadi kita akan lebih nyaman kalau kita
berkhidmah itu jangan ada embel-embel di belakang layar. Aku gelem mangkat ning aku dikasih piro, dikai kas piro. Nah, itu menjadi beban moral untuk kita dalam berkhidmat. Kalau santai mawon nyambut gawe sak tekane, sak isone, sak selone wektu. Karena saya tidak mempunyai beban dengan banser. Maksudnya beban saya tanggung jawab, tapi sekemampuan saya. Karena saya tidak pernah target banser ini aku ngetokke pasukan, kuwi aku njaluk bayar piro ya urung tahu. Bahkan nek ngetokke pasukan kula nirono ya wis ora dikenal rono rene nengke wae. Wedang tuku dhewe, rokok tuku dhewe. Niku biasa. Nek rono arak lunga dadak ngejak kanca. Itu yang jelas silahkan sahabat-sahabat untuk sementara ini berkhidmah bersama-sama teman-teman Banser. Tak bisone belajar tertib administrasi, tertib organisasi, walaupun saya calon. Tapi untuk melegalkan awal itu paling tidak sahabat-sahabat silakan mengikuti PKD, pelatihan kader dasar. Kalau ada waktu, ada kesempatan silakan ikut. Kalau tidak, rono kesempatan yang mengadakan gawe ranting atau rayon, buatlah PKD. Kalau PKD itu urusannya Kang Arianto tadi yang kemarin, minggu kemarin. Ya wakil ketua Ansor bidang pengkaderan. Jadi yang pengkaderan itu urusannya, untuk PKD urusannya sana. Kalau urusan di Klasar Banser biasanya saya dan teman-teman. PKD dulu biar terdaftar resmi jadi anggota Ansor, terdaftar. Setelah itu kalau ada kesempatan di Klasar Banser silahkan ikut. Tidak harus di Magelang. Di Klasar Banser tidak harus di Magelang. Kalau di Temanggung, Wonosobo, Purworejo ada kesempatan ikut, boleh silakan. Tapi syarat kalau sekarang kalau di luar daerah harus PKD. Kalau di Magelang semoga ada yang di Klasar tanpa PKD. Ning mbuh kapan. Ning paling tidak ke depan agendakan untuk PKD, paling tidak mengenal lebih jauh, lebih detail asli bahwa kita sudah menjadi kader Ansor. Karena kalau masih calon terus arahnya mau kemana juga bingung. Karena di Klasar ini kalau di Kabupaten Magelang terdekat kalau bisa dilakukan nanti di akhir di sepertiga tahun, misalnya di bulan Agustus September. Tapi untuk waktu dekat jelas sudah tidak mungkin karena besok sudah mendekati puasa, Lebaran. Habis Lebaran mungkin baru kalau ada. Tapi kalau tidak ada PKD yang tanpa di Klasar yang tanpa PKD, maka jenengan tidak akan bisa mengikuti di Klasar. Maka harapannya nanti silakan mengadakan PKD untuk PAC Bandungan ataupun kalau mau di khusus seperti ini dari 20-30 orang itu bisa mengadakan minta untuk di PKD-kan. Jadi tidak harus banyak, minimal 20-30. Nanti akan lebih paham, lebih jelas di Ansor. Nah setelah Ansor memahami Ansor secara utuh, silakan kalau mengikuti di Klasar. Karena proses sekarang pendidikan dan latihan itu wajib. Hukumnya wajib untuk menjadi sebuah, kita mengikuti organisasi. Jadi kalau PKD gerbang masuk ke Ansor. Kalau di Klasar Banser gerbang masuk menjadi Banser. Tidak ada istilah Banser selundupan, kan nanti akan terdata. Jadi data itu nanti menjadi tanggungan atau tanggung jawab dari rayon dan korkel. Jangan sampai nanti permasalahan ngakune Banser kabeh. Gelut ngakune Banser. Nah,
nyelundup ning tanggane ngakune banser. Itu data. Karena biasanya seperti itu sing dujak-kucek kula. Iki jenenge iki omahe kene iki banser apa udu. Saya cek ana ora di klasar ndi goleki ra ana. Tidak ada. Oh ana wah. Dijal dicek tenan. Judek Pak. Jadi kalau bisa seminimal mungkin jangan menimbulkan membuat hal permasalahan untuk banser. Nek kita mau khidmah, sudah mau berjuang, silakan ning jaga marwah organisasi. Contohnya yo kita harus bisa mengerem diri kita sendiri. Nek nganggo seragam itu harus ngerem. Tapi biasanya banser itu melekat sampai ke rumah. Jadi jenengan seneng nganggo banser ngoten niku, berarti jenengan tekan rumah dadi banser. Arek nyelingkuhi tanggane ya wah banser selingkuh. Judulnya seperti itu. Itu yang repot. Jadi nek wis kita khidmah, kita mulai berjuang dengan berani memakai seragam, harus berani tanggung jawab untuk mempertahankan seragam. Samping seneng ning nganggo klambi ning ora gelem tanggung jawab. Itu. Jadi kemudian sisi persuratan banser ini banyak hal yang dilakukan. Maka sebuah kegiatan itu harus ada secara real resmi atas perintah pimpinan. Kalau banser tidak ada perintah dari pimpinan itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa bergerak. Itu. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya jam 00.09. Kalau ngobrol kayak cerita tok nih, mungkin kita buka sesi tanya jawab aja. Kira-kira tak omongke tadi ya bingung karena nek tak omongke bagian lo administrasi, nek gawe surat iki surat rekomendasi, iki surat tugas, niku ya bingung. Karena itu nanti tugas tanggung jawabnya ada di Kasat Koron maupun Kasat Korkel. Nek anggota niku sing penting manut karo pimpinan. Calon anggota ya wis kudu manut. Rasa aneh-aneh ora ana kegiatan, ana pamneng kota jenengan ra diperintah kok ngidik mangkat. Ora ana tugas ngepamneng kene kok ngidik mangkat tanpa pamitan. Niku jenengane ra tertib organisasi, ra tertib administrasi. Jadi walaupun jejer ning wis beda kampung jenengan kok ora ana perintah ya ora usah melu. Nek jenengan arak melu ya lapor. Wah iki tangga kampung arak ana kegiatan, tangga desa misalnya kegiatan aku arak ngetok ora kepenak wong kadung cedak karo kanca-kanca. Ya melu ning ngomong karo pimpinane sampean gitu. Boleh bergabung. Ning nek tekan nggone aja ngatur. Nah, repot niku. Biasanya sing mari repot ngono niku. Wis teko-teko melu ngintil ngatur sisan. Niku rata-rata wis rumangsa pinter, keminter akhirnya keblinger. Jadi nek sahabat-sahabat kalau kita sudah berpikir seperti itu yang namanya khidmah kita di organisasi, di Ansor, di Banser, apalagi di Banser, yo wis manut sama pimpinan. Rasa njur mikir aku lerak ngatur. Nanti sudah berproses sendiri. Saya jadi untuk menjadi di cabang ini berprosesnya dari 2000 misalnya, tahun 2000 sampai sekarang itu sudah 22 tahun. Jadi saya berkhidmah itu jadi 15 tahun khidmah di Ansor itu baru sampai tingkat cabang 15 tahun. Itu pun mergo apes ditunjuk konangan. Sebenarnya saya lebih enjoy di tingkatan anak cabang ataupun di ranting. Jadi nek tekan cabang ya rak melu kegiatan ranting pun angel. Wah, kayak ono meneng cabang keset rat gelem ngopeni ranting atau di anak cabang. Padahal waktu kita sudah habis. Kita yang mengurusnya 21 kecamatan, undangan sing ono nendi ya niku diparani. Itu sahabat, intinya kita belajar berjuang, berkhidmah dengan ikhlas atas perintah
pimpinan. Nek pimpinane merintah iki ora sesuai aturan, sesuai organisasi, berhak untuk membantah atau mencolot jenengan laporkan ke atasannya. Misalnya pimpinannya jenengan di korkel atau di rayon ora sesuai aturan organisasi, jenengan nyegat kulo, boleh, nanti tidak lanjuti bersama, ben tertib aturan. Mungkin itu sahabat-sahabat, ada pertanyaan silahkan. Monggo, Mas ngantuk. Biasanya bingung nek kontakon. Silakan, monggo. Atasan koron itu dipilih dari atasan atau dari anggota? Makasih. Jadi Kasat Koryon atau Kasat Korkel itu adalah salah satu wakil ketua dari GP Ansor. Mekanisme pengangkatan atau penunjukan Kasat Koryon atau Kasat Korkel itu ada mekanisme tersendiri dari pimpin. Kalau di Ansor, pengurus Ansor itu melalui tim formatur. Jadi setelah pengurusan dipilih, ketua dipilih, maka akan membentuk tim formatur. Tim formatur ini akan menyusun kelengkapan organisasi. Nah, ada Kasat Koryon dan Kasetma. Nah, kalau di tingkatan rayon, mekanismenya adalah mengajukan 3 nama untuk fit and proper test ke Satkorcap Banser. Nanti yang memberikan surat penunjukan itu adalah Kasat Korcap Banser untuk tingkatan rayon. Kalau untuk tingkatan satuan koordinasi kelompok itu adalah Satkoryon. Jadi mekanismenya tidak ada pilihan Kasat Koryon. Dipahami itu. Jadi jenengan dikai Kasat Koryon sopo wae, kalau itu menjadi perintah ya ora kena protes. Intine ngoten. Wah, nah dipimpin kae wegah wonge pelit ngono ndak bisa. Karena Kasat Koryon ini menjadi wewenang dari tim formatur mengajukan 3 nama ke Satkorcap dan wewenangnya ada di Kasat Korcap untuk memilihnya. Jadi anggota tidak punya hak untuk melakukan voting untuk memilih Kasat Koryon. Bahkan untuk di tingkatan PAC Ansor itu pun didahulukan dengan musyawarah untuk mufakat, tidak langsung voting murni. Itu. Monggo dilanjut, ada pertanyaan? Tugas pokok Pak Kasekma, kalau dhewe ya bingung. Tugas pokok Kasekma itu adalah sekretaris, tapi tambahannya adalah pengelolaan pasukan atas persetujuan dari Kasat Korcap atau Kasat Koryon. Jadi menata secara sisi administrasi, baik itu persuratan atau peradministrasian, baik surat menyurat dan yang lain, sampai ke database dan pengelolaan pergerakan pasukan. Itu adalah tugas Kasekma. Jadi kalau jenengan arah perintah neng kono itu adalah tugas dari Kasetma. Jadi ada surat masuk. Surat ini menjadi dasar untuk mengeluarkan perintah tugas. Jadi beberapa tahun yang lalu itu kita wacanakan, kita canangkan atau kita wajibkan setiap kegiatan yang mau meminta PAM dari Banser atau ingin bantuan kegiatan itu dari Banser, maka wajib hukumnya membuat surat permohonan kepada Banser sesuai tingkatan. Kalau di ranting silakan ke Satkorkel.
Satkorkel kalau tidak mampu silakan minta bantuan ke Satkoryon. Satkoryon kalau tidak mampu kurang oke silakan menuju ke Satkorcap. Jadi Satkorcap ini bisa memerintahkan seluruh rayon. Satkoryon itu tidak bisa memerintahkan rayon yang lain. Hanya bisa memerintahkan di bawah di Satkorkel. Satkorkel hanya bisa memerintahkan di tingkatan anggota korkel di situ. Tidak bisa memerintahkan korkel yang lain. Jadi Kasetma iki sepele ning dadi gawe. Ya kudu paham administrasi, ya kudu paham tentang pergerakan atau pengelolaan pasukan, ya kudu paham tentang keuangan, karena Kasek di Banser tidak ada bendahara. Jadi pengelolaan keuangan, pasukan, administrasi itu tanggung jawab dari Kasetma. Kasetma nanti dibantu oleh Rominpres, Biro Administrasi dan Personalia. Begitu, sahabat. Silakan, ada lagi. Monggo. Kalau sudah cukup, silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah pintar semua. Jadi kalau kita pada posisi sekarang ini sebagai pasukan, itu kita harus selalu belajar menambah ilmu pengetahuan, baik di sisi apapun. Jangan cepat puas dengan hal-hal yang kita dapat. Nek jenengan iki wis puas mergo diwarai Kang Fatkur niku salah. Karena sesama jajarane padha sama anggota. Ning njaluk warah karo sing luwih dhuwure. Sing nek wis marai njaluk luwih warah sing saka dhuwure meneh. Sebagai gambaran adalah Diklatsar. Diklatsar itu pelatihnya dari Satkorcap yang namanya Sekolat, Sistem Komando Latihan. Nek wis lulus Diklatsar, maka jenengan akan ikut Susbalan, kursus Banser lanjutan. Niku sing latih pimpinan wilayah. Nah, nek wis lulus kuwi Susbalan itu berhak untuk dicalonkan menjadi Kasat Korcap. Jadi Kasat Korcap itu minimal lulusan Susbalan. Susbalan itu sing latih apa? Wilayah. Kemudian atasnya adalah Susbampin. Susbampin adalah pelatihnya dari pimpinan pusat. Lulusan Susbampin itu berhak duduk di kepengurusan minimal Satkorwil dan Satkornas. Satuan Koordinasi Nasional atau Satuan Koordinasi Wilayah. Gitu sahabat. Jadi jenjang pekaderan ini di Banser sekarang ditertibkan. Maksudnya dalam arti begini, setiap kepengurusan baik itu di rayon maupun di PAC itu wajib hukumnya kalau di tingkatan anak cabang untuk ketua PAC wajib PKD, pelatihan kepemimpinan dasar. Kalau di Banser wajib lulus Diklatsar Banser dengan menunjukkan sertifikat Diklatsar. Itu berhak untuk dicalonkan menjadi Kasat Koryon. Sehingga cara tertib administrasi itu sekarang harus dilakukan dan dijalankan. Jadi dengan jadi calon anggota itu harus memahaminya, karena nanti wis direwangi ngeyel jebule kleru. Ora nek Satkoryon iku kudune pilihan, kita harus memilih secara voting. Itu aturan yang salah ning ngeyel, mergo ora ngerti. Ada beberapa rayon sing ngoten niku. Pilihan voting. Nah itu kan tanggung jawab dari anggota, padahal niku salah.
Yang benar ya atas permintaan atas penunjukan dari tim formatur diajukan ke Kasat Korcap. Begitu sahabat. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya berbicara tadi sudah cukup lama. Saya pikir saya cukupkan sekian dulu. Semoga saya berbicara ngalor ngidul jenengan bingung, sehingga kalau bingung itu pasti akan mencari jalan agar tidak bingung dengan cara belajar ataupun bertanya. Nenek jenengan pun mantuk-mantuk wis ngerti, wis puas, sehingga tidak akan bertanya dan tidak akan belajar. Walaupun saya sudah di Setma, kulo tetap saya sinau karena saya juga manusia. Kulo le kuliah wis nganti tuwek niku saya kuliah ya tetap saya sekolah. Karena saya kuliah itu 12 tahun. Jadi mahasiswa abadi. Neng Banser ya wis suwe dari Kasepna 8 tahun, 7 tahun ning saya tetap pengen belajar. Karena tidak ada yang namanya ilmu itu cukup pinter ra ono, tetap pasti semuanya akan belajar. Karena ilmu pengetahuan juga akan berkembang. Biyen zaman nggo HP sing mak engkrik ngene kok. Terus sing ana suarane tulalit, nebare ana napa? Ana rada amba sithik layare HP sing terus RAM nganggo Android, rame 0,5 giga, harddiske 12 giga. Sakniki tekan Android, wis tekan Android 9 10, rame 12+8 20 giga, harddiske 256. Bahkan ono sing luwih gede. Jadi semakin lama semakin bertambah. Biyen aplikasi ini peng SMS, sekarang tambah WhatsApp, ada tambah Instagram, tambah itu. Jadi seperti itu. Semuanya harus selalu untuk belajar, selalu untuk berinovasi terhadap diri kita sendiri. Jadi jangan puas hanya dengan opo sing dilakoni bendino. Harus selalu diinovasi. Jadi petani ya silakan berinovasi dengan taninya sehingga lebih maju, lebih mapan. Yang berdagang juga harus berinovasi dengan dagangnya sehingga lebih laris, lebih enak atau lebih apa gitu, sahabat. Itu semangat, memberikan semangat sahabat-sahabat untuk segera mengikuti pendidikan yang ada di Ansor maupun Banser sehingga menjadi Banser resmi atau paling tidak menjadi Ansor yang resmi. Kemudian silahkan nanti berkhidmah bersama kita di NU, di Ansor ataupun di Banser. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.